Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini kita akan membahas salah satu metode yang cukup unik dibandingkan dengan metode SPK yang lainnya, yaitu metode Simple Additive Weighting atau SAW. Nanti dalam metode ini kita akan mengenal yang namanya ada kriteria yang kita sebut sebagai benefit dan nanti ada kriteria yang kita sebut sebagai cost. Seperti apa detailnya, mari kita pelajari. Metode Simple Additive Weighting atau biasa kita singkat dengan nantinya adalah SAW. Ini adalah metode pembobotan sederhana atau penjumlahan terbobot pada penyelesaian masalah dalam sebuah sistem pendukung keputusan. Konsep dari metode ini adalah dengan mencari rating kinerja atau skala prioritas ya pada setiap alternatif di semua atribut ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk algoritmanya nanti kurang lebih seperti ini ya. Mungkin dalam referensi yang lain akan menampilkan algoritma yang berbeda ya, tapi kurang lebih jalannya seperti inilah. Yang pertama yaitu mendefinisikan kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur ya. Tentu ini dalam hampir semua SPK ya, kita harus mendeskripsikan kriteria pemilihan alternatif-alternatif yang terbaik ya. Kemudian yang kedua yaitu ada proses normalisasi. Nah, inilah yang penting dan yang unik dari metode SAW ini ya, yaitu menormalisasi setiap nilai alternatif pada setiap atribut ya dengan cara menghitung nilai rating dari kinerjanya. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung nilai bobot preferensi setiap alternatifnya. Kalau ini sama dengan metode-metode yang lainnya ya. Jadi nanti nilai-nilai alternatif ya, nilai-nilai bobot preferensi ya pada setiap alternatifnya itu nanti dijumlahkan keseluruhannya ya. Itu nanti sehingga nanti hasil penghitungan penjumlahan ini ya nanti kemudian yang terakhir akan dilakukan perankingan. Nah, ini sama ya dengan metode-metode yang lainnya. Nanti yang paling unik pada algoritma yang kedua ini. Nah, untuk formulasi matematikanya ya, yang pertama kita gunakan yaitu formulasi matematika untuk normalisasi setiap alternatif ya. Nah, normalisasi pada metode SAW ini cukup unik ya, yaitu dengan menggunakan dua pilihan cara ya, tergantung dari kriteria yang kita pilih nantinya ya. Kalau kriterianya itu nanti adalah termasuk benefit ya, jika J adalah atribut keuntungan atau benefit ya, maka normalisasinya adalah dengan cara XIJ-nya dibagi dengan nilai max XIJ-nya ya. Jadi nilai max dari himpunan XIJ-nya itu nanti sebagai pembaginya. Kalau itu merupakan atribut keuntungan nilai J-nya ya. Sedangkan kalau nilai J-nya adalah atribut biaya atau cost, maka perhitungan normalisasinya adalah dengan min XIJ-nya, nilai minimal dari XIJ-nya dibagi dengan nilai XIJ-nya. Ya, unik ya. Jadi kalau benefit ya, nilai X-nya itu nanti dibagi dengan nilai max dari XIJ-nya ya. Sedangkan kalau itu cost, maka nilai min-nya dicari dulu kemudian dibagi dengan nilai XIJ-nya ya. Nah, ini penjelasannya ya. Untuk RIJ-nya ini adalah nilai rating kinerja ternormalisasinya. Sedangkan XIJ-nya ini adalah nilai atribut yang dimiliki ya dari max XIJ ya. Nah, max XIJ-nya max saya koreksi ya. Dari XIJ ini adalah nilai atribut yang dimiliki ya. Jadi nilai atribut yang sedang dihitung saat itu ya. Kemudian max XIJ ya, ini adalah nilai terbesar dari setiap kriterianya ya. Jadi dari himpunan nilai-nilai yang nanti terbesar itu nanti yang akan kita anggap sebagai max XIJ-nya. Sedangkan min EIJ-nya itu kebalikan dari max SIJ ya, yaitu nilai terkecil dari setiap kriteria ya. Selanjutnya benefit ya, ini jika nilai terbesar adalah yang terbaik ya. Kemudian cost, jika nilai terkecilnya adalah yang terbaik ya. Nanti teman-teman akan lebih paham kalau kita melihat contohnya ya. Nah, sedangkan penghitungan yang kedua ini mirip dengan sistem pendukung keputusan yang lainnya ya, yaitu menghitung nilai bobot preferensi pada setiap alternatifnya, yaitu dengan menggunakan sigma ya, dikalikan dengan bobot kriterianya ya. Jadi dari hasil normalisasi tadi ya dikalikan dengan bobot kriterianya, karena ini sesuai dengan namanya ya, yaitu simple additive weighting ya. Ini juga masing-masing kriterianya diberikan pembobotan ya. Dan proses normalisasinya nanti terjadi dua kali ya. Ya, pertama yaitu normalisasi pada alternatif-alternatifnya ya, nilai-nilai yang didapatkan pada alternatifnya. Kemudian juga dilakukan normalisasi pada pembobotan kriterianya ya. Nah, sebagai keterangan ya bahwa VI-nya ini adalah nilai bobot preferensi dari setiap alternatifnya.
Sedangkan WJ-nya ini adalah nilai bobot dari kriterianya ya. Jadi tiap kriteria juga ada pembobotannya. Kemudian RIJ-nya adalah nilai rating dari kinerjanya. Kita lanjut ya. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal nanti kita akan membahas dua, yaitu contoh soal yang sederhana ya. Contoh soal yang pertama kita paparkan di sini semua atributnya ini adalah benefit atau keuntungan ya, sehingga nanti ini lebih sederhana. Sedangkan contoh yang kedua nanti kita akan melihat dari sebuah jurnal ilmiah ya, di mana dia melibatkan kriteria yang merupakan benefit dan kriteria yang merupakan cost ya. Oke, kita kembali ke sini dulu, yaitu contoh soal ya, di mana keseluruhan dari kriterianya itu adalah benefit ya. Artinya nanti nilai yang tertinggi dianggap yang terbaik. Nah, di sini misalnya pada bagian marketing di perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone. Nantinya ada 3 tipe handphone yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama ini terhadap 3 tipe handphone tersebut ya. Ini mirip dengan contoh-contoh SPK yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, studi kasusnya ya. Adapun tipe HP-nya nanti kita sebut sebagai HP1, HP2 dan HP3 ya. Nah, selanjutnya kita tentukan kriteria ya, faktor-faktor atau kriteria yang dijadikan sebagai acuan ya, untuk menilai ini ya, HP mana yang nantinya dianggap lebih baik untuk studi kasus ini, yaitu sebagai ekspansi ke pasar baru ya. Nah, di sini misalnya kriterianya adalah harga, kamera, memori, berat dan keunikan. Karena di sini pembobotannya ya sudah dilakukan dengan cara seperti ini ya, yaitu menggunakan nilai antara 0 sampai 1 dan jumlahnya sudah 1 ya, maka kita tidak perlu melakukan normalisasi terhadap pembobotan di sini ya. Karena kalau kita cek jumlahnya ini akan 1 ya. Kita cek ya, 45 tambah 25 kan 70. Tambah ini 85, tambah ini 95 ya. Kemudian tambah ini pas 100 atau 1 ya. Oke, pembobotannya untuk contoh yang sederhana kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya ya, berdasarkan hasil penilaian oleh responden yang disebut sebagai alternatif ya, berikut ini adalah tabel nilai alternatifnya ya. Jadi HP1, HP2 dan HP3. Kemudian terhadap kriteria dari C1 sampai C4 ya, kita mendapatkan nilai-nilai ini ya, hasil mungkin survei ya dari responden ya, atau nanti hasil penilaian dari orang-orang yang mungkin mewakili dari jenis-jenis calon pelanggan yang ada ya. Misalnya C1 untuk HP1 yang mendapatkan nilai 80 ya, HP2 untuk C1 mendapatkan nilai 80 dan HP3 untuk C1 mendapatkan nilai 90 dan seterusnya ya. Nanti ada HP1 untuk C2 70 80 70 90 ya. HP3 80 80 70 70 90 ya. Kemudian HP3 90 70 80 70 80. Kurang lebih nanti tabulasinya seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan normalisasi ya. Nah, untuk normalisasi kali ini ya, karena ini semua atributnya atau semua kriterianya ini ya merupakan benefit ya. Artinya di sini kalau kita perhatikan ya, penilaian di sini ya semakin tinggi semakin dianggap baik ya, karena penilaiannya kan terkait dengan harga, kamera, memori, berat dan keunikan ya. Jadi kalau nilainya kamera misalnya, memori semakin besar kan semakin baik ya. Kemudian beratnya semakin besar semakin baik enggak ini? Semestinya enggak ya, berat ya. Kemudian keunikan ya, semakin unik semakin baik ya. Kemudian kita lihat di sini ya, semuanya menggunakan perhitungan nilai max ya. Padahal kalau nilai max itu kalau kita periksa ya, terutama tadi yang kita cek ini adalah untuk kriteria berat ya, yang 4 ya. Perhitungan yang keempat ya. Yang keempat ini ya, R34 ya. Ini menggunakan nilai max juga ya. Oke, kita periksa di sini ya. C4-nya ini menggunakan ini C4-nya ini dihitung dengan menggunakan nilai max. Berarti rumus normalisasinya di sini menggunakan asumsi ini ya, semuanya dianggap benefit ya. Walaupun sebenarnya teman-teman bisa menganalisis sendiri ya, bahwa kriteria berat ya mungkin ini semestinya itu bisa dimasukkan sebagai kriteria cost, sehingga perhitungannya tidak menggunakan nilai max ya. Teman-teman bisa cek di rumusnya yang ini ya, yang ini ya. Jadi kalau ini merupakan benefit ya, kriterianya dianggap sebagai benefit ya, maka perhitungannya adalah
XIJ dibagi dengan nilai max dari XIJ. Jadi nanti hasil perhitungannya kalau kita lihat ya di perhitungannya tadi normalisasinya ya, nilainya R11 kan 80 ya, dan nilai maxnya di sini adalah 90 ya. Sehingga nanti di sini perhitungannya adalah 80 dibagi 90 ya. Ini adalah nilai max dari ini ya, kriteria 1 ya. Jadi terhadap HP1, HP2 dan HP3 nilai maxnya adalah 90 ya. Sehingga nanti untuk perhitungan normalisasi dari HP1 ya pada C1 itu nanti adalah 80 dibagi 90. Kemudian yang kedua yaitu 80 dibagi 90 juga karena nilai maxnya tetap 90. Sedangkan HP3 itu adalah 90 dibagi 90 ya. Atau nanti ini alamatnya adalah kalau kita lihat di sini ya, R31 ya. Jadi perhitungannya kan nanti di sini. Ini adalah R31, kemudian ini R32 dan di sini adalah R33. R11 ya. Kemudian R21, R31 ya. Nah, ini karena C1 ya. R11, R21 dan ini R31. Kemudian nanti ke sini ini adalah R yang ke12. Kemudian R22, ini adalah R32. Kemudian di sini adalah 13, kemudian di sini adalah 23 dan yang sini adalah 33. Yang ini adalah 14, kemudian di sini adalah 24, yang di sini adalah 34. Yang sini adalah 15, 25 dan 35 ya. Jadi nanti perhitungannya seperti itu ya. Kemudian untuk nilai maxnya nanti dicari ya dari atas ke bawah tadi kolomnya ya. Kalau yang ini nilai maksimalnya adalah 90, yang ini nilai maksimalnya 80 ya, sehingga nanti semua dibagi 80. Ya ini nilai maksimalnya juga 80 ya, sehingga nanti semuanya dibagi 80 ya. Kemudian untuk R14 nilai maksimalnya 70 ya, sehingga nanti semua dibagi dengan 70. Sedangkan R yang 5 ya, 15, 25 dan 35 nilai maksimalnya adalah 90 ya, sehingga nanti semuanya dibagi 90 ya. Sehingga nanti kita mendapatkan nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai ini kalau kita kembalikan ke alamatnya ya, maka nanti akan menghasilkan metrik seperti ini ya. Ini kembali ke sini ya, kemudian ini ke sini, kemudian ini ke sini. Yang ini nanti 12 ya, 12 nanti ke sini ya. Kemudian di sini adalah 22 ya, kita pasang ke sini, kemudian kita pasang ke sini dan seterusnya ya, sesuai dengan alamat dari nilai-nilai normalisasinya ini ya. Kemudian langkah berikutnya adalah mengalihkan hasil normalisasi tadi ya, R11 dikalikan dengan W1 ya. Kalau kita periksa di sini ya, R11 ini ya, karena ini merupakan kriteria ke-1 ya, maka ini kita kalikan dengan kriteria pembobotan kriteria yang nomor 1 ini, yaitu harga, yaitu kali dengan 0,45. Sehingga nanti perkalian di sini adalah 0,45 dibagi 0,889 ya. Sesuai dengan nilai yang ada di sini ya. Kemudian yang ini juga begitu ya, 0,889 ya dikalikan dengan W1 juga ya, nanti di sini ya. Nanti 0,885 dikalikan dengan 0,45 juga ya. Untuk yang ini ya, W2 dikalikan R12 ya. Betul ya, kita cek. Nah, ini 0,885 dikalikan dengan kriteria ke-1 ya, yaitu 0,889 dikalikan dengan 0,45 ya. R21 tadi, R21 dikalikan 0,45 yang ini ya. Kemudian nanti yang W3, R31 dikalikan dengan W1, sehingga nanti 0,45 sama ya, dikalikan dengan angka 1. Angka satunya tadi ada di sini ya. Dan seterusnya ya, nanti terhadap nilai-nilai pada alamat berikutnya ya. Nilai-nilai yang ada di sini ya, 0,875 berarti dikalikan dengan pembobotan pada kriteria kedua ya. Pembobotan kriteria kedua yaitu di sini adalah 0,25 kali 0,875 ya, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti di akhir ya kita mendapatkan nilai-nilai ini ya, 0,4, 0,219 ya, kemudian 0,15 ya, 0,1 dan 0,05. Kemudian semuanya ini nanti dijumlahkan ya. Teman-teman bisa cek ya hasil penjumlahannya, kemudian kita mendapatkan nilai ini yaitu 0,919 ya. Demikian juga pada tipe HP yang lainnya ya, alternatif yang lainnya ya. Di sini kita kita kalikan dengan bobotnya ya, masing-masing dari hasil normalisasinya ya. Kemudian kita kalikan dengan bobotnya ya. Ini nilai-nilai ternormalisasinya, kemudian kita kalikan dengan bobotnya ya, sehingga nanti kita mendapatkan nilai untuk HP2 adalah 0,931.
Kemudian untuk HP3 ya sama prosesnya dengan sebelumnya ya, sehingga nanti di sini kita dapatkan nilai 0,964 ya. Nah, setelah itu kita melakukan perankingan dari nilai-nilai tadi ya. Adapun acuan dalam perankingan ini adalah berdasarkan nilai tertinggi atau max ya, yang dijadikan sebagai ranking tertinggi. Nah, berikut ini adalah tabel perankingan dari nilai bobot preferensi dari setiap alternatif ya, karena ini nilainya yang tertinggi ya. 96, 93, 91 ini tertinggi ya, ranking 1, kemudian ini ranking 2, dan ini ranking yang ketiga. Artinya kalau kita mengacu pada permasalahan yang tadi disampaikan di awal ya, maka HP3 ini yang paling direkomendasikan untuk dipasarkan ke pasar karena potensinya yang paling tinggi untuk diterima oleh konsumen ya. Oke, kita lanjut dengan melihat contoh dalam sebuah jurnal ya, yang membahas tentang pengambilan keputusan ya. Judulnya adalah model sistem pendukung keputusan pemilihan sekolah yang menggunakan metode SAW ya. Nah, intinya ini adalah memilih sekolah yang paling baik ya berdasarkan kriteria yang nantinya untuk pemilihan kriterianya nanti lebih unik ya, karena nantinya akan melibatkan kriteria yang dianggap sebagai benefit dan kriteria yang dianggap sebagai cost, sehingga nanti perhitungannya di sini terlihat lebih komprehensif ya dan terlihat lebih realistis ya. Oke, untuk perhitungannya nanti sama ya, rumusnya kurang lebih seperti ini ya, yaitu normalisasi RIJ-nya, yaitu jika J adalah atribut keuntungan atau benefit ya, sedangkan min XIJ dibagi XIJ jika J-nya adalah atribut biaya, seperti tadi ya, kalau benefit dan biaya. Kemudian kita masuk ke pembahasan ya. Nah, pembahasannya di sini dijelaskan ya bahwa pemodelan SAW menjelaskan tentang tahapan prosedural dalam menerapkan metode SAW pada studi kasus pemilihan sekolah ya. Secara garis besar metode SAW memiliki 5 langkah, yaitu meliputi menentukan kriteria, menentukan bobot masing-masing kriteria, dan memberikan nilai rating kecocokan pada masing-masing alternatif dari semua kriteria. Kemudian dilanjutkan menormalisasi metrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis ya, baik itu cost ataupun benefit ya. Nanti yang mana itu nanti normalisasinya mengikuti rumusan yang ada di sini ya. Kita kembali ke sini. Kemudian yang terakhir perankingan. Kalau perankingan saya kira sederhana ya. Nanti yang mendapatkan nilai terbobot kemudian ternormalisasi yang paling tinggi itu nanti yang dianggap yang paling direkomendasikan. Nah, pembahasan lebih dalam terkait dengan metode SAW dapat dilihat kurang lebih nanti algoritmanya seperti pada flowchart ini ya. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan kriteria ya. Penentuan kriteria pemilihan sekolah dilakukan dengan cara survei kepada siswa secara acak ya. Jadi nanti kriterianya pun ini dilakukan melalui survei kepada siswa ya. Kriteria apa saja sih yang menjadi pertimbangan bagi para calon siswa ya ketika memilih sebuah sekolahan ya. Nah, dari hasil survei menurut peneliti ini ya, didapatkan 7 kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan sekolahan ya. Nah, kriteria tersebut antara lain yang pertama adalah besarnya biaya per bulan. Nah, ini nantinya akan dianggap oleh peneliti sebagai kriteria 1 atau C1. Kemudian yang kedua adalah besarnya uang gedung atau nanti disebut sebagai C2. Selanjutnya adalah status akreditasi sekolah. Ini kita sebut sebagai C3 ya. Ini yang nyebut peneliti ya. Kemudian yang keempat adalah rata-rata nilai UAN atau ujian akhir nasional ya. Kita sebut sebagai C4 ya. Yang kelima adalah lokasi sekolah. Ini sebenarnya itu ya, mengukur jauh atau dekat ya. Ini disebut sebagai C5. Yang keenam adalah ekstrakurikuler ya. Nanti hasilnya adalah ada dan tidak ada. Ya, nanti disebut sebagai kriteria keenam ya. Dan yang ketujuh adalah fasilitas sekolah. Nanti disebut sebagai C7. Selanjutnya adalah menentukan bobot masing-masing kriteria atau W ya. Penentuan bobot masing-masing kriteria menggunakan skala 1 sampai 10. Nah, ini yang unik dari penelitian ini ya. Kalau tadi ya dalam materi yang sudah kita bahas ya, untuk pembobotan kriteria ya, di sini menggunakan pembobotan yang seperti ini ya, menggunakan koma-koma ya. Sehingga nanti jumlah keseluruhan bobotnya ini sudah 1. Artinya pembobotan di sini sudah normal ya, karena antara pembobotan satu dengan yang lainnya itu nanti kalau diperbandingkan keseluruhannya adalah 100% ya. Sedangkan yang di sini ini menggunakan skala 1 sampai 100 ya.
Kriteria yang menjadi prioritas utama ya, pertama ya akan diberikan nilai lebih tinggi ya dari kriteria yang dianggap memiliki prioritas yang lebih rendah ya. Menurut penelitian ini, proses pembobotan ini akan dilakukan oleh pengguna sistem secara langsung sehingga nilai bobot yang dihasilkan bersifat dinamis sesuai dengan persepsi pengguna ya. Jadi nanti masing-masing pengguna ya akan mempertimbangkan masing-masing kriteria ini dengan itu ya, pembobotan yang berbeda ya. Karena apa ya? Mungkin tiap orang itu akan memprioritaskan mungkin biayanya ya, sedangkan orang yang lainnya akan memprioritaskan yang mungkin jaraknya yang paling dekat ya. Sehingga nanti nilai bobot yang dihasilkan juga berbeda-beda setiap penggunanya. Penelitian ini karena membuat sebuah sistem informasi ya. Jadi asumsinya nanti pengguna sistem informasinya ya bisa memasukkan ya bobot yang berbeda-beda ya, sesuai dengan preferensi dari penggunanya. Nah, untuk pembobotan kriterianya nanti kurang lebih ditampilkan dalam tabel ini ya. Misalnya di sini adalah biaya per bulan itu diberikan bobot 10% atau sangat penting dalam pertimbangannya ya. Kemudian uang gedung juga sangat penting ya. Kemudian status akreditasi tidak lebih penting daripada yang keduanya ya. Kemudian rata-rata nilai UAN ya. Mungkin kalau standarnya terlalu tinggi itu ya mungkin ini ya orangnya mungkin dianggap cukup berprestasi ya sehingga nanti tidak terlalu penting ya. Kemudian lokasi sekolah ya dia lebih mementingkan dibanding dengan status akreditasi dan rata-rata nilai UAN ini ya, karena semakin jauh tentu juga akan semakin repot untuk mengikuti pendidikan. Kemudian ketersediaan ekstrakurikuler ya dianggap tidak terlalu penting, sangat tidak penting lah mungkin lah ya, karena nilainya 4 dari 10 ya. Kemudian ketersediaan fasilitas ya dia tengah-tengah ya, karena mungkin dia sudah banyak memiliki fasilitas sendiri ya. Setelah didapatkan nilai bobot dari masing-masing kriteria, kemudian dilakukan proses normalisasi. Nah, normalisasi tersebut bertujuan agar nilai bobot pada masing-masing kriteria bersifat normal terhadap yang lainnya ya, dan tidak memiliki kesenjangan nilai bobot antar kriteria yang terlalu tinggi. Dari hasil normalisasi tersebut akan digunakan pada tahap selanjutnya. Berikut merupakan formula untuk menormalisasi nilai bobot pada masing-masing kriteria, yaitu bobot ternormalisasi sama dengan ya bobot dibagikan dengan sigma seluruh bobot ya. Di sini sigma seluruh bobotnya adalah 49 ya. Kemudian ini kayak mencari persentase ya. Jadi ini dibagi dengan ini ya. Tapi kita tidak mengalihkannya dengan angka 100 ya, sehingga nanti hasilnya adalah 0, ya. Ini sebenarnya mirip ya dengan pembobotan yang ada di sini ya. Jadi jumlah keseluruhannya adalah nanti adalah 1 ya. Sehingga nanti kalau ini ya 10 di per 49 ya nanti sekitar 0,204 dan seterusnya. Yang lainnya nanti coba aja nanti dihitung ya, sehingga nanti jumlah keseluruhannya adalah 1 ya. Sebenarnya ini mirip dengan ini, tapi kalau ini langsung kita tentukan dengan pembobotan antara 0 sampai 1. Sedangkan yang ini 1 sampai 10 kemudian nanti dinormalisasi seperti ini ya. Sedangkan untuk desain antarmuka ya, kita tidak membahas desain antarmuka ya, karena kita kali ini hanya akan membahas tentang metodenya, bukan tentang sistem informasinya ya. Berikutnya adalah yang ketiga ya, yang poin C ya, adalah memberikan nilai rating kecocokan ya. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data profil sekolah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang membutuhkan data dari profil sekolah adalah C1, C2, C3, dan C4. Ini berdasarkan data yang ada ya. Sedangkan kriteria yang membutuhkan nilai masukan dari pengguna yaitu C5, C6, dan C7 ya. Nah, yaitu penilaian dari pengguna ya. Dekat, jauh, atau yang C6 adalah ada atau tidak ada, sedangkan yang C7-nya juga ada dan tidak ada ya. Nah, dari kumpulan data tersebut ya akan dilakukan pencocokan nilai berdasarkan kriteria pada masing-masing alternatif ya. Jadi alternatifnya kan A1, A2, dan A3. Sekolah 1, sekolah 2, dan sekolah 3 ya. Nah, contohnya nanti seperti tabel di sini ya. Dari data yang diperoleh di atas ya, terdapat 4 kriteria yang memiliki data bukan angka, yaitu status akreditasi, alokasi, ekstrakurikuler, dan fasilitas sekolah ya. Jadi nanti ini, dan ini ya. Yaitu C3, C5, C4, dan C7 ya. Dan fasilitas sekolah perlu dikonversi menjadi angka ya. Maka ini ya, oleh karena nilai-nilainya tadi bukan angka ya, maka ini kita perlu memprosesnya ya, mengkonversinya menjadi angka ya, dengan menggunakan skala angka. Proses pengubahan data ya, proses pengubahan menjadi data angka ya diperlihatkan di sini ya. Jadi untuk nilai akreditasi ini ya,
A itu akan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 4 ya, sedangkan B 3, C 2, kemudian D-nya 1 ya. Sedangkan nilai kategori lokasi sekolah ya, di sini disederhanakan ya dekat dan jauh ya, tidak ada menengah ya. Oke, kita ikuti penelitian ini ya. Yang dekat dia lebih prioritas mendapatkan nilai 1 ya. Sedangkan yang jauh mendapatkan nilai 2 ya. Nah, ini yang dekat kan nilainya lebih kecil, yang jauh mendapatkan nilai lebih besar ya. Inilah nanti yang akan kita dalam penelitian ini ya dikategorisasikan sebagai cost ya. Sedangkan konversi nilai ketersediaan ya, ada itu didapatkan nilai 1 dan tidak ada 0. Demikian juga dengan ketersediaan fasilitas, ada 1 dan tidak ada 0 ya. Kemudian setelah data terkumpul dan semua data berupa angka ya, kemudian dilakukan pencocokan nilai dari masing-masing alternatif pada setiap kriteria. Secara fisik ya, hasil pencocokan nilai alternatif dari masing-masing kriteria bisa dilihat di sini ya, yaitu angka-angka tadi kita masukkan ya, B-nya akreditasi kan tadi di sini ya C3 ya, C3 ya, C3 itu kita masukkan angka-angkanya ya, sesuai dengan peraturan yang kita tentukan di sini ya. Nah, sehingga nanti kita mendapatkan nilai-nilai kecocokan kurang lebih seperti ini ya. C1-nya 1000 untuk A1 ya. C2-nya berapa ini? 20.000 ya. Teman-teman bisa cek ya. 2 juta ya, 2 juta ya. Ini 1 juta, 2 juta, kemudian C3-nya dapat nilai 2, C4-nya dapat nilai 7,0 ya. Kemudian C5-nya 1, C6-nya 1, C7-nya juga 1. Kemudian untuk alternatif yang lainnya yang mendapatkan angka-angka ini ya, teman-teman bisa disimak ya. Kemudian yang A3 juga mendapatkan angka-angka yang seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah rancangan desain antarmuka ya, tidak kita bahas ya. Berikutnya kita masuk ke normalisasi. Dan inilah yang saya sebutkan sebagai keunikan dari penelitian ini ya, karena menggunakan dua kategori kriteria ya, yaitu nanti ada cost dan nanti juga ada benefit. Nah, sebelum melakukan proses normalisasi matriks ya, terlebih dahulu menentukan jenis kriteria cost ataupun benefit. Penentuan jenis cost dan benefit menggunakan asumsi masyarakat secara umum ya. Nah, ini menggunakan asumsi masyarakat ya, kira-kira untuk biaya ya semakin tinggi akan dianggap sebagai kategori kriteria cost ya. Untuk kriteria biaya, kemudian rata nilai UAN ya semakin itu ya istilahnya requirement-nya semakin tinggi itu diangkat sebagai cost ya, dan lokasi sekolah ini dimasukkan sebagai kriteria cost ya. Sedangkan untuk kriteria yang lain ya termasuk ke dalam jenis benefit ya, karena kalau keberadaan keberadaan fasilitas ya, kemudian keberadaan ekstrakurikuler ya antara 1 sampai 0 kan lebih tinggi 1 ya. Artinya 1 itu dianggap yang lebih baik, itu artinya dianggap sebagai benefit ya. Nah, berikut ini merupakan contoh perhitungan normalisasi metrik setelah diketahui jenis kriteria cost dan benefit ya. Yang pertama kriteria biaya per bulan ya. Kriteria biaya per bulan ya. Dari alternatif 1 2 3 ya, ini 1 juta, 1.500.000 dan di sini 2 juta ya. Maka di sini kita masukkan ya nilai-nilai kriteria dari masing-masing alternatifnya ya, itu 1 juta, 1.500.000 dan 2 juta ya. Karena ini merupakan kriteria cost ya, maka nilai minimumnya ya akan dibagi dengan masing-masing nilai X ya. Nah, di sini nilai minimumnya adalah 1 juta ya. Untuk yang kriteria yang ini ya, untuk alternatif yang pertama ya, atau nanti nilai R yang pertama ya, 11 ini ya, maka perhitungannya adalah ya nilai minimalnya yaitu 1.000 ya, kemudian dibagi dengan nilai X-nya yaitu 1 juta. 1 juta dibagi dengan 1 juta ya. Nilai minimalnya 1 juta ya. Ini 1 juta ya. Kemudian dibagi dengan nilai X-nya. XIJ-nya adalah 1 juta. Sehingga nanti 1 juta dibagi 1 juta adalah 1. Kemudian berikutnya nilai minimalnya masih tetap 1 juta ya, dibagi dengan nilai XIJ-nya yaitu 1.500.000 ya. Sehingga nanti di sini 1 juta dibagi dengan 1.500.000 menghasilkan nilai 0,6. Kemudian yang R31 ya, 1 juta dibagi dengan 2 juta yaitu 0,5 ya. Selanjutnya biaya uang gedung ya, ini kita sebut sebagai kita kategorikan ya sebagai kriteria cost ya. Nah, karena cost ya, maka cara perhitungannya seperti sebelumnya ya, yaitu nilai minimalnya dibagi dengan nilai XIJ-nya. Nilai minimalnya adalah 2 juta ya. Yang R12 2 juta bagi 2 juta 1,
R22 2 juta bagi 2 juta 500 0,8, R32 2 juta dibagi 3 juta 0,6 ya. Kemudian selanjutnya untuk status akreditasi sekolah ya, ini termasuk benefit ya. Kalau benefit nilai max-nya ini kita cari ya, kemudian normalisasinya adalah nilai XIC-nya dibagi dengan nilai max-nya ya. Sehingga nanti di sini 3 dibagi dengan 4. Di sini juga 3 dibagi dengan 4, yang ini adalah 4 dibagi dengan 4 ya. Kemudian nilai UAN karena ini dikategorikan sebagai kriteria kos ya, maka kita cari nilai minimumnya lagi ya, yaitu 7 di sini ya. Sehingga nanti nilai minimum dibagi dengan XIJ-nya adalah 7 ya. Kemudian berikutnya 7 dibagi 8,5 ya. Berikutnya adalah 7 dibagi dengan 9 ya, nilainya ini ya. Selanjutnya adalah kriteria lokasi sekolah ya. Lokasi sekolah hanya ada 2 nilainya ya, yaitu 1 dan 2 ya. Nilai minnya di sini adalah 1 ya. Kemudian dibagi dengan XIJ-nya ya, yaitu 1 bagi 1 1 ya. Sedangkan ya ini 1 dibagi 2 0,5, yang ini adalah 1 dibagi 1 sama dengan 1 ya. Berikutnya ekstrakurikuler ya, ini benefit ya. Benefit artinya kita cari nilai max-nya 1 ya. Kemudian XIJ normalisasinya adalah XIJ dibagi dengan nilai max-nya ya, yaitu 1 bagi 1 1 dan seterusnya ya. Kemudian fasilitas juga mirip dengan keberadaan ekstrakurikuler ya, sehingga nanti semuanya di sini didapatkan nilai 1 1 ya. Kemudian untuk ini ya, memahamkan teman-teman sekalian ya, maka nilai-nilai yang tadi kita lakukan perhitungan ya, kita masukkan ke dalam metrik ya di sini ya. Ke dalam metrik sesuai dengan alamatnya ya. Sehingga nanti di sini terlihat ya bahwa kriteria 1 untuk A1 didapatkan nilai ternormalisasinya adalah 1. Kemudian untuk alternatif yang kedua, untuk kriteria yang ke-1 ya, nilai itu ya, ternormalisasinya juga di sini 0,6, 0,5 dan seterusnya ya, sesuai dengan hasil perhitungannya tadi ya. Nah, teman-teman bisa cek ya hasil perhitungannya tadi apakah sesuai ya. 1 0,6 0,5 ya. Kita lihat di sini 1 0,6 0,5. Yang lainnya teman-teman bisa cek ya. Dokumen ini nanti juga saya bagikan melalui Google Drive yang sudah saya share linknya ya. Selanjutnya adalah perankingan ya. Pada tahap ini terdapat proses penjumlahan dari hasil perkalian metrik ternormalisasi dengan nilai bobot ya. Hasil perhitungan tersebut kemudian dilakukan perankingan ya. Alternatif yang memiliki nilai tertinggi menjadi rekomendasi terbaik dalam menentukan keputusan. Nah, berikut ini adalah merupakan contoh perhitungan proses perankingan ya. Jadi nanti ini dikalikan dengan bobot dari kriteria ke-1 yang tadi sudah dinormalisasi ya. Teman-teman kalau mau cek ya tadi hasil normalisasi bobot pada tiap-tiap kriteria nanti di sini ya. C1 kali 0,204 ya. Sehingga nanti di sini semua nilai C1 ya, yaitu 1, 0,6 dan 0,5 ya. 1 ya kali 0,204 ya. Ini sama ini kalikan dengan nilai yang sama, bobot yang sama yaitu 0,24 ya. Kemudian seterusnya ya untuk kriteria kedua, kriteria ketiga ya, kriteria keempat dan sampai kriteria ke-7. Setelah dikalikan seperti ini kemudian nanti dijumlahkan karena ini operasinya adalah sigma ya. Sehingga nanti didapatkan pada alternatif yang ke-1 ya, yaitu bobot kriterianya ya, bobot alternatifnya ya, yang dikalikan dengan bobotnya ya, yaitu mendapatkan nilai 0,968. Kemudian alternatif yang kedua mendapatkan nilai 742, sedangkan alternatif yang ketiga 778 ya. Nah, dari hasil perhitungan tadi ya, kemudian dilakukan perankingan ya. Maka di sini A1 mendapatkan ranking yang tertinggi yaitu 9,68 ya. Kalau teman-teman itu ya dalam pendaftaran sekolah memungkinkan untuk mendaftar 2 sekolahan ya, maka sekolahan yang menjadi pilihan yang kedua adalah alternatif yang ketiga atau A3 ini ya. Nah, dari tabel hasil tadi ya didapatkan bahwa A1 memiliki nilai tertinggi di antara 2 alternatif yang lainnya. Sehingga dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa metode SAW telah memberikan rekomendasi terbaik pada A1 ya. Rancangan desain antarmuka untuk menampilkan hasil rekomendasi sekolah terlihat ini itu ya antarmukanya ya. Oke, kita belajarnya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silakan disampaikan melalui saluran komunikasi yang ada. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.